Shalom semua. Ada kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama kita terus berserah kepada Bapa kita yang baik. Saat ini saya mau membagi nikmatnya roti hidup yang Tuhan berikan buat saya dan saya berbagi buat kita semua dari Mazmur pasal 48 ayat 3. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Jadi di sini dibukakan, sering sekali kita manusia melihat Tuhan atau Tuhan terlihat ketika berkat-berkatnya terlihat lebih dulu. Makanya diibaratkan di sini gunung yang kudus menjulang permai. Jadi ketika berkat-berkat Tuhan menjulang, artinya terlihat atau kita terima di hidup kita, maka di situ kita lihat Tuhan ada di hidup kita kalau kita diberkati dulu. Dan baru menjadi kegirangan untuk hidup kita, untuk orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan ketika setelah diberkati, atau ketika melihat berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu kita terima. Padahal di perkataan awal dari firman-Nya dikatakan di sini gunung Tuhan itu kudus. Tidak dikatakan lebih dulu gunung Tuhan itu permai atau elok. Permai itu sama dengan elok. Tapi kita manusia sering melihat gunung Tuhan, kebesaran Tuhan itu tampak dari permainya gunung itu, dari indahnya berkat-berkat Tuhan, dari kemurahan Tuhan untuk memberkati kita. Kita hanya mengukur Tuhan sebatas berkatnya jatuhnya. Tetapi di sini Tuhan jelaskan yang utama, Dia mengatakan gunungnya itu kudus. Artinya Bapa mencintai dan hidup dalam kekudusan. Bapa mencintai kekudusan dan Bapa sendiri hidup dalam kekudusan. Itulah kerinduannya yang utama buat hidup kita. Supaya kita mencintai atau yang paling indah di mata kita adalah kekudusan. Yang paling indah di hidup kita adalah kekudusan. Takut akan Tuhan, bukan berkat-berkatnya semata atau janji-janjinya yang selalu kita klaim. Padahal kita gak bayar premi. Yang bayar premi itu Tuhan dengan mati di kayu salib. Kita gak bayar apa-apa, tapi kita sering klaim janji Tuhan ini, janji Tuhan itu. Jadi kita benar-benar hati-hati. Jangan melihat atau menyembah Tuhan hanya karena setelah kita menerima berkatnya, baru kita katakan Tuhan baik di hidup kita sehari-hari. Sangat hati-hati banget kita. Tuhan mau kita lihat Tuhan karena keadilannya, karena penyertaannya yang sempurna, karena pengorbanannya yang nyata buat kita. Dan kita mau juga untuk hidup dalam kekudusan, taat sama firman-Nya, bukan haus akan berkat-berkatnya aja. Berkat itu bonus, taat itu kewajiban kita. Amin. Terus dikatakan di sini, Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Di sini dibukakan lagi, setiap hari, setiap saat kita harus mencapai Gunung Sion dalam hidup kita. Kita harus mencapai kekudusan yang ada di gunung Tuhan.
yang ada sesuai kebenaran firman-Nya, yang ada dalam firman Tuhan setiap saat di hidup kita. Mari kita mengejar kekudusan, bukan mengejar berkat-berkat-Nya Tuhan. Gak usah terlalu kayak di awang-awang, kekudusan itu seperti apa? Ya ada dari 10 perintah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesama. Kita jaga dalam semua aspek itu. Perintah Tuhan banyak di firman-Nya. Dan kita sering dengar, tapi sering sekali kita skip. Yang penting itu kita imani janjinya, kita imani berkat-Nya, berkat kesembuhan, berkat pelipat gandaan dari 30, 60, 100 kali lipat. Berkat rumah tangga, berkat umur panjang, itu selalu kita imani ketika kita merenungkan, membaca firman atau mendengar firman. Di sini benar-benar Tuhan tekankan, yang utama mengikut Tuhan, kejar kekudusan, kejar kebenaran firman-Nya dan lakukan. Itulah kekudusan. Di dalam kekudusan pasti ada iman. Yang kita imani apa? Kebenaran firman-Nya, bukan berkat-berkat-Nya. Janji berkat-berkat Tuhan itu adalah haknya Tuhan, mau memberikan ke kita atau enggak. Tapi kewajiban kita ya mengejar kekudusan, mengejar kebenaran, supaya kebenaran itu menjadi tabiat kita sehari-hari, supaya akhirnya hidup kita akan berhasil dan beruntung karena kemurahan Tuhan. Amin. Ayo tetap, walaupun kita pernah jatuh, kita pernah terpeleset dalam kesalahan, dalam ketidakbenaran, ayo semasih Tuhan masih kasih nafas hidup, berarti ada kesempatan untuk terus kita kembali hidup dalam kebenaran firman-Nya, dalam apa yang Tuhan mau kita ikuti aja, karena kita sudah ditebus, kita dicipta, kita diselamatkan, kita dikasihi hanya sama Bapa kita. Jadi kita gak usah teladani yang lain, kita gak usah contoh yang lain, kita contoh aja Bapa kita yang baik. Amin. Terus ayat 4, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Mungkin kalau secara Google, puri bisa diartikan itu adalah benteng atau kota yang dikelilingi parit. Bisa juga puri berarti ruang di dalam istana, misal istana keraton. Jadi ada ruang-ruang. Terus arti dari benteng itu bisa diartikan bangunan, tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Jadi dari ayat ini tadi dikatakan dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Di sini bisa diartikan di setiap puri-purinya Tuhan, di setiap langkah hidup kita, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai benteng. Artinya Tuhan ingin kita pegang Dia dalam hidup kita sebagai pelindung. Benteng bukan semata-mata hanya sebagai pencetak berkat-berkat atau janji-janji yang kita mau di hidup kita. Karena di sini lebih dalam bisa diartikan sama juga seperti suami menganggap sebaiknya istri sebagai kawan sekerja di dalam Tuhan. Begitu juga sebaliknya, istri menganggap suami demikian, kawan sekerja di dalam takut akan Tuhan. Malah melenceng kalau suami menganggap istri hanya tempat penghasil anak. Dan bahaya lagi kalau istri menganggap suami hanya penghasil bibit anak. Tidak demikian. Makanya kita melihat Tuhan
sebagai satu kesatuan yang utuh. Dia pelindung, dia penyelamat. Bukan melihat Tuhan sebagai satu bagian yang kita mau, yaitu pencetak berkat yang kita mau aja. Kita melihat Tuhan demikian, salah sekali. Bapa lebih mau kita mengenal Dia sebagai pelindung atau kekuatan kita. Karena di luar Tuhan, kalau kita anggap ada yang melindungi kita, iblis tidak akan melindungi kita. Tapi kalau kita hanya melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, karena melalui berkat-Nya saja, hati-hati, iblis juga bisa loh memberkati. Cuma di akhirnya harus ada tumbal, harus ada yang kita korbankan. Yang lebih berharga di hidup kita harus kita korbankan kalau itu berkat dari iblis. Tapi iblis bisa memberkati. Jadi jangan samakan Tuhan dengan iblis. Levelnya jauh, bro. Level Tuhan sama iblis jauh. Iblis sudah dihancurkan, dibuang sama Tuhan karena ingin menyamai Tuhan, kan? Jadi diingatkan lagi di sini, Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat Tuhan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dia pelindung kita, Dia Maha Pemurah, Dia mengasihi kita tanpa syarat. Jangan hanya kita kotak-kotakan Tuhan baru kita anggap berharga kalau kita menerima berkat-Nya. Tapi kalau kita merasa sedang ada tantangan, sedang merasa tidak diberkati, sedang merasa banyak proses, kita anggap Tuhan itu gak ada. Itu salah. Sama aja kita samakan Tuhan sama iblis, karena iblis bisa memberkati. Tapi ada udang di balik batu kalau iblis memberkati. Tapi iblis gak akan mungkin, atau gak ada satupun kuasa, atau gak ada orang sekuat Tuhan yang sanggup melindungi kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membebaskan kita dari kutuk maut dengan Dia mati di kayu salib. Gak ada. Jadi kita benar-benar serahkan, percaya kita sama Tuhan dalam segala hal. Kita percaya sama Tuhan, Dia penyelamat kita, Dia pelindung kita, Dia mengasihi kita, Dia menolong kita sungguh-sungguh, Dia memberkati kita juga. Jangan kita kotak-kotakan hanya kalau kita diberkati baru Tuhan itu baik. No, levelnya jauh, bro. Oke. Di ayat 5, sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Ayat 6, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Ayat 7, kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Jadi di sini dibukakan lagi, jika kita belum siap dikuliti keburukan kita sama Tuhan, maka rasa sakitnya ketika dikuliti oleh kebenaran firman, rasa sakitnya seperti orang hendak melahirkan. Ibarat semakin Tuhan kuliti, semakin Tuhan buka keburukan kita, kemunafikan kita selama ini, semakin dikuliti, semakin sakit rasanya di awal. Ibarat sebelum melahirkan, hampir melahirkan, pasti sakit banget kan proses melahirkan. Makanya dikatakan sakitnya seperti orang melahirkan. Tetapi ketika berhasil melewati proses, ketika tahan uji pada akhirnya terhadap setiap proses itu, untuk memurnikan iman kita, memurnikan sifat kita, memurnikan karakter kita, kebiasaan kita yang buruk dimurnikan, dibenarkan sama Tuhan.
untuk kebaikan kita, maka kita pasti kelak menjadi pribadi yang lebih baik. Ibarat akhirnya ketika sakit melahirkan, ketika sudah lahir anaknya, pasti kan sakitnya itu hilang dan berhasil lahir apa yang dinanti-nanti berbulan-bulan. Begitu juga mungkin berbulan-bulan kita diproses, kita dimurnikan dari sesuatu yang gak baik dari sifat kita, dari sesuatu yang buruk dari kebiasaan kita. Itu sangat sakit. Tapi ketika kita berhasil melewati proses itu dengan tidak menjauh dari Tuhan, dengan tidak malah membenci Tuhan, tapi berserah penuh sama Tuhan, ketika pun di masa sakit, ketika harus diproses, maka pada akhirnya kita akan lahirlah pribadi yang kuat dan pribadi yang takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena kalau kita memegang keegoisan kita memegang kemunafikan kita, keburukan kita, karakter yang tidak Tuhan mau, ya kita tetap menjadi pribadi yang lemah. Karena begitu banyak tantangan serangan di luar. Kalau kita gak sungguh-sungguh memiliki mental takut akan Tuhan, artinya mental takut akan Tuhan, kalau kita gak sungguh-sungguh berpegang sama Tuhan, maka kita gak punya kekuatan apapun untuk bisa menang atas setiap tantangan, atas setiap serangan, atas setiap proses. Jadi makanya Tuhan selalu rindu menguliti, membongkar setiap keburukan kita, setiap kemunafikan kita, supaya kelak kita menjadi pribadi yang kuat. Kenapa bisa kuat? Kalau kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber segala sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, semuanya Tuhan sediakan. Tapi bagian kita takut akan Tuhan. Jadi kemunafikan kita, keburukan kita, sifat kita yang gak baik, itu harus tunduk di bawah takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk melepas pelan tapi pasti, berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan mau kita tetap lebih dari pemenang sampai selama-lamanya, apapun itu tantangannya. Amin. Ayat 8, dengan angin timur engkau memecahkan kapal Tarsis. 9, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Ayat 12, biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Amin. Jadi di sini dibukakan kuasa Tuhan dalam mengadili bisa menghancurkan segala sesuatu yang kuat, sekalipun itu apapun itu. Makanya dikatakan di sini engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Kapal Tarsis itu kan kapal besar yang digunakan oleh Yunus ketika dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Itu kapal besar. Ini hanya diibaratkan kalau Tuhan sanggup memecahkan kapal Tarsis kan. Walaupun itu benar sih, kemarin untuk kisahnya itu kan ada ombak yang besar sampai Yunus dibuang ke laut. Tapi di sini diartikan lebih dalam, kuasa Tuhan itu bisa mengadili dan menghancurkan segala sesuatu yang terkuat sekalipun, termasuk karakter atau tabiat kita yang selama ini jauh dari kebenaran. Ketika mengalami penghukuman, sekalipun sakit, tapi ayo tetap bersuka cita di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Maksudnya, selama kita tetap berharap diubahkan lebih baik sama Tuhan setiap hari,
Maka kasih-Nya yang sempurna yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kebenaran-Nya. Amin. Jadi gak ada tabiat atau keburukan kita yang gak bisa dibongkar sama Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan bisa bongkar dan Tuhan bisa ubahkan seburuk-buruk apapun kita, apapun dosa terbesar dalam hidup kita. Tuhan mampu ubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan firman-Nya. Asal kita mau terus berserah dan berharap supaya Tuhan tolong kita walaupun sakit dalam prosesnya. Tapi kalau kita berpegang sama kasih-Nya Tuhan, kasih Tuhan lebih dari apapun, lebih dari kemarahannya, lebih dari hukumannya untuk setiap dosa. Kasih-Nya lebih dari itu. Buktinya karena kasih, Tuhan mau mati untuk kita. Jadi ketika dalam proses apapun kita diubahkan, kita diproses, kita pegang dan percaya kasih Tuhan itu menolong, kasih Tuhan itu sempurna untuk kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita melewati proses atau pembongkaran karakter kita yang buruk. Maka pada akhirnya nanti, karena kita terus berpegang pada kasih-Nya, karena kasih Tuhan itu punya kekuatan, punya kehidupan. Amin. Dari mati menjadi hidup itu kan karena kasih Tuhan buat kita. Jadi kita pegang kasih Tuhan selama dalam proses apapun, sehingga itu kekuatan kita dan kita pasti menang. Kita pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih baik, dan menang atas proses, tantangan, himpitan, tekanan apapun, selama kita terus berpegang sama kasih-Nya Tuhan. Dan Tuhan mau mencetak kita sebagai generasi pribadi yang hidup takut akan Tuhan, selama kita mau terus dibentuk dan digerakkan sama kehendak Tuhan. Amin. Memang berproses, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi belum terlambat untuk kita memulai untuk mau diubahkan sama Tuhan, memulai untuk terus di dalam Tuhan dalam apapun tantangan prosesnya. Mari kita mulai, dan kekuatan kita apa? Ya pegang aja cintanya Tuhan sama kita. Ada kuasa, kekuatan di dalam kasih Tuhan, dan kita sudah menang pada akhirnya. Menang untuk menjadi pribadi lebih baik, pribadi lebih menyenangkan Tuhan, dan menang atas proses apapun itu. Karena cintanya Tuhan yang kita pegang di hidup kita. Gak usah pegang yang lain, termasuk gak usah pegang kekuatan atau pemahaman kita. Pegang aja cintanya Tuhan. Pegang aja kebenaran kalau Dia mati untuk kita karena cintanya yang besar. Di situ ada kekuatan, bahkan kehidupan. Amin. Ayat 13. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. 14. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Jadi di sini dibukakan lagi, semakin kita haus dan rindu akan kebenaran dan merenungkannya, ibarat mengelilingi menara. Artinya merenungkan kebenaran firman berulang-ulang, muter terus, kita ulang-ulang terus. Sama diibaratkan mengelilingi menara tadi. Mengelilingi itu kan muter. Jadi kita muter terus juga merenungkan, benar-benar cari tahu maksud Tuhan apa sih dari tulisan firman-Nya. Sampai kebenaran menjadi bagian kita. Maksudnya bagian kita sampai kebenaran yang kita baca, kita dengar itu bisa mengubahkan kita. Bisa mengubahkan cara pandang kita, bisa mengubahkan sikap kita kelak ke depannya. Sehingga pasti ke depannya kita akhirnya bisa menceritakan kebenaran yang sudah mengubahkan hidup kita. Bukan hanya melalui apa yang kita baca atau kita dengar sesaat. Kalau saya salah satunya pernah di awal-awal yang ternyata ya gak boleh kelamaan tidur. Karena kalau kita kelamaan tidur secara jasmani,
tidur malam oke lah istirahat, tapi kan kadang suka tidur, di mana suka tidur. Saya juga termasuk seperti itu. Ternyata nggak boleh, kita harus lawan. Karena kalau kita tidur terus, roh kita juga akan tidur. Maka kalau roh kita akan tidur, maka kita akan mudah diserang sama kekuatan si jahat dari pikiran kita. Ada aja pikiran yang buruk, ada aja mimpi yang buruk. Makin lemah iman kita kalau semakin banyak kita tidur terus. Jadi itu membuat saya walaupun ngantuk, kecuali malam ya, tapi di luar itu siang saat kerja atau apa bisa aja kan, kalau nggak sibuk banget bisa ngantuk. Saya lawan itu, saya lakukan apa, entah denger lagu atau apa, jangan sampai benar-benar tertidur, supaya roh kita juga nggak tidur. Kalau roh kita tidur, ya udah gampang diserang, gampang lemah lagi kita. Amin. Jadi mari kita haus terus untuk bukan hanya mendengarkan firman, tapi merenungkannya, mengulang-ulangnya, sampai benar-benar kita paham dan mengubahkan kita. Sehingga kelak kita bisa cerita, oh melalui firman ini aku bisa jadi begini akhirnya. Kamu juga pasti bisa. Itu memang berproses. Tapi kebenaran firman Tuhan itu berkuasa, bukan hanya sebatas saat dibaca, berkuasa mengubahkan karakter terburuk apapun, asal kita mau diubahkan sama Tuhan dengan kerendahan hati. Gak apa-apa, pernah gagal coba lagi, sampai kapan? Sampai batas waktu yang Tuhan mau. Jangan pernah berhenti mencoba dan berjuang menjadi pribadi yang Tuhan mau. Amin. Terakhir ayat 15, sesungguhnya inilah Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Jadi di sini dibukakan, mari kita terus mau dipimpin sama Tuhan melalui kebenarannya, bukan dipimpin sama egoisnya kita atau pengetahuan kita sendiri atau kehebatan kita sendiri. Jangan. Ayo sama-sama kita berserah, apapun titel kita, apapun yang kita miliki, apapun jabatan kita, ayo kita tunduk berserah di bawah kehendak Tuhan. Maka hidup kita akan penuh damai sejahtera, berhasil dan beruntung. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap rindu hal-hal yang baru dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.